limfoma? Iya dok. Ada enggak aturan biopsi pada limfoma? Nggak ada dok. Ini Nggak ada. sebetulnya kan untuk di buku tata laksana kanker di Paraboy yang 2 buku itu dok, sebetulnya yang buku tata laksana limfoma itu tidak dimasukkan dok, tapi masuk di terapi sistemik saja dok gitu. Jadi Oke, ya. Ini enggak apa-apa. Nanti untuk kajian aja ya. Nanti untuk mencari tentang jadi bagaimana sih biopsi pada limfoma ya. Nah, termasuk zona yang ideal itu mana itu ya. Itu ada bahasanya itu untuk biopsi pada kasus limfoma ya. Oke, baik, kita tunggu senior ya. baik dok. Terima kasih. Pagi Dr. Tanto. Lagi dokter kita. Iya. Saya Silakan. Dilanjutkan, Ji. Oh iya, tadi dokter diskusi tentang biopsi dok. Jadi mungkin ini apa teman-teman perlu tahu idealnya biopsi pada limfoma seperti apa. Kemudian grade-nya. Itu penting sekali. Grade zona-zona mungkin nanti di sesi lain ngaten dok. Iya dok. Sampun dok nih ya. Hari ini limfoma maligna ya, Hodgkin atau non Hodgkin yang dibicarakan? Izin dok, dua-duanya dok. Ini karena dari 2 buku itu ternyata untuk yang dari Paraboy itu untuk tata laksana sistemik saja yang membahas limfoma dok. Jadi sebetulnya hanya 1 lembar saja dok. Tapi ini coba dimasukkan tambahan-tambahan yang lain dokter. Oke, ya silakan Dr. Enrico. Iya dok, izin untuk memulai. Limfoma dari definisi limfoma adalah suatu keganasan neoplasma yang berasal dari sumsum tulang dan struktur limfatik yang menghasilkan proliferasi dari limfosit. Limfoma berasal dari limfosit dan juga merupakan bagian dari penyakit neoplasma hematologi, di mana 85% limfoma berasal dari sel B yang matur, sementara 10-15% berasal dari sel T. Limfoma adalah kanker yang muncul dalam sistem limfatik yang menghubungkan kelenjar limfe atau kelenjar getah bening di seluruh tubuh, di mana sistem limfatik termasuk bagian yang penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Sel-sel darah putih limfosit dalam sistem limfatik akan membantu pembentukan antibodi tubuh untuk memerangi infeksi. Namun jika sel-sel limfosit B dalam sistem limfatik diserang kanker, sistem kekebalan tubuh tentunya akan menurun sehingga rentan sekali untuk mengalami infeksi. Kemudian untuk kita lihat dari epidemiologi dan etiologi, paling sering terjadi pada usia 15 sampai dengan 35 tahun dan juga di atas dari 50 tahun, di mana jadi kita sebutkan untuk bimodal mempunyai 2 puncak. Kemudian lebih banyak pada laki-laki, kecuali tipe nodular sklerosis biasa didapatkan pada perempuan, dan insiden dari limfoma ini akan meningkat pada pasien-pasien dengan HIV dan AIDS. Adapun etiologi bisa disebabkan karena infeksi Epstein-Barr virus, HIV, genetik di mana terjadinya mutasi dari kromosom, kemudian toksin seperti pestisida ataupun benzen. Untuk manifestasi klinis dari limfoma sendiri bermacam-macam, bisa terjadi demam, pembesaran kelenjar getah bening servikal atau inguinal, keringat malam, penurunan berat badan, fatigue, perasaan gatal yang berlebih, lemah, takikardi, anemia, alcohol induced pain, hepatosplenomegali, nyeri tulang atau nyeri flank, nafas yang berat, bercak kemerahan, kemudian juga tanda dan gejala ini
tergantung dari bagian organ mana yang dijangkiti. Seperti jika didapatkan di paru bisa ada keluhan batuk, kemudian di kulit keluhannya gatal, kemudian di hati akan ada keluhan pembesaran dari hati. Jika ada di ginjal juga dirasakan ada pembesaran di ginjal. Kemudian untuk melakukan anamnesa dari suatu limfoma tentunya dari anamnesa, kemudian dari pemeriksaan fisik, penunjang yang bisa dilakukan pemeriksaan darah dan juga urin, biopsi limfonodi, lumbar puncture, pemeriksaan sumsum tulang, analisis darah perifer, CT scan atau MRI, ataupun juga kemudian PET scan. Untuk limfoma sendiri, untuk stagingnya kita menggunakan Ann Arbor staging, di mana stage yang pertama itu kita dapati single nodul di satu regio, kemudian untuk yang stadium 2 melibatkan 2 atau lebih dari limfonodi atau regio, di mana kedua-duanya terletak pada salah satu sisi dari diafragma. Kemudian untuk stadium 3 melibatkan regio limfonodi atau kelenjar getah bening di 2 sisi dengan batas diafragma, jadi di atas dan juga di bawah diafragma, sehingga kita sebut stadium 3. Sementara untuk stadium 4 itu didapati adanya ekstralimfatik seperti di liver, bone marrow, paru, ataupun juga kulit. Untuk manajemennya, manajemen yang utama adalah kita dengan terapi sistemik, yaitu kemoterapi, bisa diberikan regimen ABVD atau BACOPP, kemudian dibantu juga dengan radioterapi dan juga terapi biologis atau terapi target dengan seperti rituximab, gemtusumab, ozagomisin. Kemudian yang berkembang sekarang adalah transplantasi stem cell, di mana terapi mengganti sumsum tulang dengan sumsum tulang yang sehat. Sementara untuk operasi biasanya dilakukan limfadenektomi ataupun juga metastatektomi. Limfoma sendiri dibagi menjadi 2, yaitu Hodgkin lymphoma dan juga non-Hodgkin lymphoma. Untuk Hodgkin lymphoma, gambarannya yang khas adalah ditemukannya Rich-Steinberg cell, di mana gambarannya adalah multinucleus giant cell, seperti gambar yang bisa dilihat di sebelah kanan bawah ini. Selnya with mirror image nuclei and prominent eosinophilic dan juga inclusion-like nuclei. Kemudian juga ada berbagai varian dari Rett-Steinberg cell secara histologinya. Untuk non-Hodgkin lymphoma, ini terjadi karena transformasi neoplastik dari sel B ataupun sel T. Bisa kita dapatkan di sel lymphoma, T-sel lymphoma, dan tentunya tidak ditemukan Rett-Steinberg cell pada non-Hodgkin lymphoma. Masuk dalam tata laksana untuk lymphoma Hodgkin, untuk tata laksana sistemik, dipakai regimen ABVD dengan individualized radiotherapy, di mana penelitian multicenter secara random oleh German Hodgkin Study Group (GHSG) melakukan penelitian studi HD10, HD11 pada Hodgkin lymphoma stadium dini, stadium 1 atau 2, di mana pada penelitian HD10 membandingkan pemberian 2 siklus ABVD dan juga individualized radioterapi 20 gray pada Hodgkin lymphoma stadium dini, yaitu stadium 1 dan 2,
dengan 4 siklus ABVD dan radiasi 30 Gray. Ternyata ABVD 2 siklus dan radioterapi 20 Gray memberikan hasil terapi optimal dengan efek samping minimal dengan efektivitas yang sama, tidak berbeda. Kemudian untuk studi HD11 membandingkan antara kombinasi ABVD dengan radioterapi versus BA-CHOP plus radioterapi pada advanced CHL, di mana didapatkan bahwa ABVD memberikan efek samping toksisitas yang lebih rendah dibandingkan BA-CHOP dengan efektivitas yang sama. Bisa dilihat di sini pada studi HD10, di mana menggunakan regimen ABVD, yaitu berupa doxorubicin, bleomycin, vinblastin, dan juga dekarbasin, yang diberikan satu siklus itu diberikan pada hari pertama dan juga hari ke-15, dan juga satu siklusnya mempunyai panjang 28 hari. Dari studi ini, untuk perlakuan kemoterapi dan juga radiasinya ternyata memiliki efektivitas yang tidak jauh berbeda, sehingga disimpulkan bahwa in patient with early stage Hodgkin lymphoma and a favorable prognosis, treatment dengan 2 siklus ABVD dengan 20 Gray radioterapi sama efektifnya dan juga toksisitasnya lebih berkurang dibandingkan dengan 4 siklus ABVD yang diikuti oleh 30 Gray radioterapi. Namun demikian, untuk efek daripada long term-nya dari treatment ini belum ada yang meneliti lebih lanjut. Kemudian untuk studi HD11, di mana ini menggunakan terapi ABVD dan juga radioterapi, dan juga membandingkan dengan BA-CHOP dan radioterapi. Untuk BA-CHOP sendiri terdiri dari bleomycin, etoposide yang diberikan hari pertama sampai ketiga, kemudian doxorubicin yang diberikan hari pertama, siklofosfamid, vincristin, progarbasin, dan juga prednison. Dengan kesimpulan yaitu moderate dose escalation using BA-CHOP did not significantly improve outcome in early unfavorable Hodgkin lymphoma. Artinya sebetulnya untuk regimen BA-CHOP ini merupakan regimen yang dikatakan lebih baik daripada ABVD, namun berdasarkan studi ini ternyata untuk outcome-nya tidak terlalu jauh berbeda jika dibandingkan dalam studi ini, yaitu 4 siklus ABVD diberikan kesimpulan harus diikuti dengan radioterapi sebanyak 30 Gray. Kemudian untuk studi berikut, itu ada juga studi untuk Stanford 5, di mana dilakukan pada advanced stage Hodgkin lymphoma, yaitu stadium 3 dan 4, di mana didapatkan hasil 5 tahun PFS, yaitu 76% berbanding 92% untuk ABVD dan juga Stanford 5. Jadi Stanford 5 lebih memberikan PFS yang lebih baik, di mana regimen Stanford 5 ini mengkombinasikan kemoterapi dan juga radioterapi, namun toksisitasnya lebih rendah dibandingkan dengan ABVD. Kemudian untuk brentuximab vedotin kombinasi dengan AVD atau doxorubicin, vinblastin, dan dekarbasin pada Hodgkin lymphoma dengan CD30 positif. Berdasarkan uji klinis multicenter Echelon 1 pada Hodgkin lymphoma stadium 3-4 dengan 2 tahun progression free survival rates antara A plus AVD dengan kelompok yang menerima ABVD yaitu 82,1 dan juga 77,2%. Untuk uji Stanford 5 sendiri
itu menggunakan regimen doxorubicin, vinblastine, nitrogen mustard, vincristine, bleomycin, etoposide, dan juga prednison, di mana satu ini dilakukan selama 12 minggu, namun diberikan selang-seling sesuai dengan tabel yang tertera. Kesimpulan daripada uji Stanford 5 ini adalah data ini mengkonfirmasi bahwa regimen Stanford 5 dengan radioterapi untuk limfoma yang bulky dengan massa yang cukup besar efektif dilakukan untuk advanced Hodgkin disease. Kemudian kita masuk untuk limfoma non-Hodgkin. Untuk limfoma non-Hodgkin di sini kita menggunakan regimen CHOP. CHOP itu diberikan setiap 21 hari. C itu siklofosfamid dengan 750 mg per meter square, doxorubicin 50 mg per meter square, vincristine 1,4 mg per meter square, dan juga prednison 100 mg diberikan secara oral. Namun menurut studi CHOP plus rituximab, menurut penelitian random prospektif Jerman Low Grade Lymphoma Study Group, menyatakan bahwa penambahan rituximab pada regimen CHOP menjadi R-CHOP, limfoma non-Hodgkin dengan CD20 positif dapat menurunkan relatif risk kekambuhan sebesar 60%, dan secara signifikan meningkatkan overall response rate bila dibandingkan dengan regimen CHOP tanpa rituximab, yaitu 96% berbanding 90%. Kemudian regimen yang lain yaitu regimen CVV, yaitu siklofosfamid, vincristine, dan juga prednison. Ini juga ada studi yang menyatakan bahwa dengan penambahan rituximab pada follicular lymphoma dengan CD20 positif mampu meningkatkan overall dan complete response rate, yaitu 81% berbanding 41%, dengan median progression rate 32 bulan berbanding 15 bulan pada yang menerima hanya CVV saja, di mana regimen RCVP dan CVP ini diberikan sebanyak 8 kali. Kemudian untuk limfoma non-Hodgkin yang di regimen yang disarankan berikut adalah regimen RICE, di mana merupakan regimen second line untuk limfoma non-Hodgkin progresif menurut Coral Study. Regimen ICE itu terdiri dari ifosfamid, di mana kita bisa menambahkan mesna, kemudian etoposide, dan juga carboplatin dengan AUC 5, di mana maksimum adalah 350 mg per meter square. Kemudian R-nya kita tambahkan rituximab 375 mg per meter square. Terima kasih dok, demikian yang bisa dipresentasikan. Mohon Iya, asupan. terima kasih. Terima kasih Dr. Enrico. Ya memang Hodgkin non-Hodgkin lymphoma itu di panduan Praboi kan masih dicantumkan ya. Betul dok, ini hanya sedikit saja disampaikan di situ. Di panduan Praboinya hanya 1 lembar gitu ya? Di panduannya tidak ada dok, tapi ini kan ada 2 buku, 1 buku lagi itu khusus terapi sistemik, jadi ada bab yang limfoma 1 lembar saja di terapi sistemiknya dok. Oke. Ya baiklah, mari kita buka diskusi. Silakan dari trainee dulu. Kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Kalau tidak ada, tadi yang Dr. Tanto sampaikan tadi mengenai biopsinya, Dr. Tanto. Jadi cukup menarik itu yang saya sampaikan Dr. Tanto.
Iya dok, tadi disampaikan Dokter Artanto, untuk biopsi kita melakukan biopsi untuk karena tadi sesuai dengan staging daripada Ann Arbor itu dengan batas diafragma. Jadi untuk melakukan biopsi bila ditemukan dua regio yang sakit, kita biopsinya harus berbeda dok, dengan batas diafragma, dan juga disarankan untuk crossing dok. Crossing ya. Iya dok. Crossing, kemudian cara pengambilannya? Oke, nanti kita tunggu Dokter Artanto aja. Oh iya dok. Nah, konsulen Dokter Suwarjo, monggo. Ya, makasih dokter. Kalau tadi pada biopsi sesuai dengan klasifikasi Ann Arbor, itu mestinya kita harus tahu dulu drainase limpatiknya di seluruh tubuh itu mungkin bisa dijelaskan supaya nanti andai kata crossingnya kita tahu yang kita ambil itu adalah drainase limpatik dari mana gitu. Mungkin bisa dijelaskan Dr. Enrico. Ya dok, untuk salur limpatiknya sendiri, untuk dari sebelah kiri dok, dari sebelah kiri itu dia bertanggung jawab untuk ke seluruh tubuh dan juga untuk sisi bagian atas sebelah kiri dok. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu hanya sisi atas diafragma sebelah kanan dokter. Ya. Nah, itulah yang menjadikan gambaran bahwa kita kalau crossingnya tahu yang kita ambil gitu. Supaya kalau misalkan itu ada kelenjar getah bening di leher, kemudian di aksila, di inguinal, maka kita mau crossingnya harus kita perhatikan. Kalau bisa inguinalnya ya sisi kiri, kemudian aksilanya kanan kalau misalkan ada, karena itu drainase limpatiknya begitu. Terus lehernya juga mungkin yang kiri. Mungkin alirannya dari bawah itu bisa enggak mungkin bisa menjelaskan dari bawah. Maksud saya dari aliran limpatik di regio abdomen sampai yang di atas itu di torak, itu urutannya gimana? Tidak hanya dokter Enrico, kalau yang lain tahu silahkan supaya nanti kita bisa bersama-sama belajar gitu. Monggo silahkan. Iya dokter. Ini belum ada yang bisa jawab, mungkin Dokter Warjo. Ya, jadi aliran itu kan mestinya semua dari ekstremitas bawah nanti akan naik sampai di regio abdomen ya. Dia naik ke atas ke ductus cysticus ya. Ductus saluran di sekitar abdomen yang agak di dekat torak itu, yang agak melebar terus sampai nanti ductus thoracikus sampai di leher itu dia nanti akan masuk ke pembuluh darah vena di vena yang subclavian. Kemudian kita mengikuti aliran vena masuk ke jantung. Alirannya seperti itu. Sedangkan yang kiri itu dari atas diafragma itu, yang kanan atas diafragma, kemudian dia juga masuk ke subclavia. Nah, itulah makanya pada saat diseksi leher, kadang-kadang aliran-aliran itu ikut kepotong sehingga nanti akan terjadi leakage dari limpatik. Ya, saya yang pernah pasien saya yang saya lakukan diseksi, kemudian ada cairan yang warnanya putih, itu adalah
saluran limfatik yang memang kepotong, dia yang akan masuk ke vena subclavia. Tuh, alirannya seperti itu sehingga itu nanti kalau misalkan kita ngambil ya disesuaikan dengan itu, yang penting drainasenya kita tahu sehingga pada saat biopsi kita juga harus lokasinya kalau yang sebelah kiri itu dari bawah sampai ke atas ya, itu kanan kiri itu yang abdomennya, tapi untuk yang toraknya hanya sebelah kiri aja, sedangkan untuk yang torak sisi kanan itu sendiri gitu. Intinya itu, dokter. Ye. Terima kasih, dokter Warjo. Yes. Kalau izin dok, Iya, terdengar suaranya? Sudah terdengar. Ye. Oh iya dok, jadi saya kira kalau untuk kemoterapi pada Hodgkin lymphoma dan non-Hodgkin lymphoma memang pilihannya sudah cukup bagus nih dok. Untuk treatment-treatmentnya nanti ada untuk tahap 1, kemudian untuk second line, first line, second line itu aturannya sudah sangat bagus nih kalau untuk sistemiknya. Jadi mungkin nanti harapannya ada pertemuan lain yang membahas tentang sistematika keseluruhan, sikap kita kalau menemukan benjolan seperti apa, kapan kita menduga ini suatu limfoma, kemudian tadi bagaimana cara biopsinya, kemudian cara monitoringnya. Jadi, kalau untuk kemoterapinya dan prognosisnya saya kira sudah sangat bagus, kita tinggal mengikuti dari apa yang digariskan asosiasi terhadap limfoma. Untuk kasusnya saya tidak punya banyak pengalaman dok untuk penanganan limfoma ini. Terima kasih dok. Ye, terima kasih. Ye. Ini... Saya bisa tanya Pak Kunto. Oh enggak, silakan Prof. Ye. Yang saya tadi saya agak telat ya, cuman masalah ini ya, diagnostik ini ya. Jadi kalau dulu itu gini, jadi limfoma itu kan kelainan pada sistem limfe ya. Apakah itu ikut aliran penyebaran saluran limfe atau memang dia sistemik? Maksudnya kan tidak melalui jalur-jalur yang ada itu. Ya saya belum baca persis ya, tapi kalau ini sistem kelainan sistem limfatik, limfe, apakah itu harus menyebar seperti itu? Karena dia kelainannya kan bisa bersama-sama di mana-mana ya. Ini mohon nanti tanggapan dari teman-teman. Dan mengenai biopsi tadi, kalau memang crossing itu apakah ada literaturnya biopsinya crossing itu tadi mungkin dokter itu atau siapa yang bisa tahu ya. Yang nomor 3, biopsinya sekarang kan kalau dulu zaman saya masih belajar itu kalau limfoma itu sebaiknya diambil satu kelenjar limfe yang utuh itu pemeriksaannya. Nah sekarang dengan adanya core biopsi ini, ya, apakah ini bisa merubah? Artinya cukup dengan spesimen core biopsi itu kan tidak bisa mengambil satu utuh itu. Nah apakah itu cukup untuk kita? Makanya sebetulnya untuk kita ahli bedah ini sebetulnya ini ketepatan ini memang perlu ya. Jadi perkembangan terakhir bagaimana siapa yang bisa memberikan pencerahan untuk ini. Saya sendiri kan ya sudah lama ini, artinya dulu ya, biopsi itu memang harus utuh satu kapsul gitu. Ya. Nah kalau sekarang biasanya kalau ada kelenjar limfe yang lebih dari 5 cm dan itu memang saya awal biasanya saya AJH dulu, nanti arahnya kemana ya. Baru kalau dia ke arah limfoma ya memang harus dieksisi seperti itu.
Ini pertanyaan-pertanyaan saya Pak Kunto, monggo. Iya, Prof. Dokter Warjo ada tanggapan? Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Dokter Kunta. Yang pertama, memang ini kelainan limpatik yang sifatnya sistemik, tapi untuk timbulnya satu benjolan kelenjar getah bening itu tidak bisa semuanya. Artinya di mana itu muncul, lah itulah, apalagi kadang juga bisa ini bukan yang non limpatik, juga organ non limpatik bisa terkena. Jadi ini mungkin tergantung munculnya. Memang sistemik, tapi tergantung munculnya, timbulnya berada di mana. Kalau masalah crossing itu tadi ini untuk membuktikan sebetulnya kalau waktu saya sebetulnya kalau Prof. Teguh menanyakan ini literaturnya, maaf saya belum mendalami apakah crossing ini literaturnya ada banda. Mungkin nanti saya bisa saya pelajari ulang. Tapi untuk crossing itu sendiri sebetulnya adalah untuk mencari apakah semua benjolan yang ada itu benar-benar suatu kelainan atau suatu limfoma. Kemudian untuk biopsi memang dianjurkan satu kelenjar getah bening utuh. Itu waktu itu kebetulan ada kasus dan kita tidak bisa ngambil semuanya dari patologi anatomi itu, mengharapkan untuk semuanya karena ini nanti akan dilihat dari medula dan korteknya, histopatologinya, sehingga dianjurkan untuk satu nodul utuh, bukan diambil sebagian. Kalau besar sekali, mungkin kita bisa mencari, biasanya kayak gini tuh multiple, sehingga kita mencari yang kira-kira bisa kita ambil dan itu utuh, biasanya akan sama. Itu Prof jawaban saya. Terima kasih. Jadi masalah ini sekarang saya tidak tahu prosedurnya yang untuk diagnostik ya. Sekarang apakah dengan core biopsi itu cukup atau tidak? Kalau core biopsi waktu itu tidak dianjurkan untuk waktu saya di Semarang, tidak dianjurkan karena itu nanti akan kita tidak bisa melihat utuh antara medula dan kortek dari kelenjar getah bening, Prof. Iya, monggo. Ini enggak, masalahnya kan kita harus mungkin nanti trainee ya nyari apa namanya ini literatur ya untuk diagnostik sekarang yang penting kita ya. Kalau seperti Dr. Artanto bilang tadi, kemoterapinya kan sudah jelas ya. Karena diagnostiknya kan macam-macam, mulai dari FNAB, core, eksisi biopsi, ya, kemudian masalah crossing, ya. Kalau ada stadium apa klinisnya sudah atas dan bawah, apakah perlu semua dan sebagainya. Ya, ini sebetulnya PR untuk ahli bedah onkologi, ini sebetulnya untuk kita, ya. Itu saja komentar saya, Pak Kanto. Iya, Prof. Iya, matur nuwun. Terima kasih, Prof. Iya.